Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara? Kami berdoa semua jemaat berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Di kesempatan kali ini, kami ingin menyambut bagi Anda yang untuk pertama kalinya bergabung di dalam ibadah online GMS Jabodetabek. Kami menyambut Anda semua dengan ucapan hangat, welcome home. Selamat beribadah bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum terhubung di dalam sebuah komunitas rohani yang sehat, kami punya komunitas rohani yang dinamakan Connect Group. Anda bisa menghubungi nomor handphone yang tertera di layar kaca dengan memberikan identitas yang lengkap berupa nama, usia, alamat, serta nomor handphone yang bisa dihubungi. Kami akan memastikan dari tim pengembalaan akan menghubungi Anda segera. Dan firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca atau dengan men-scan QR code yang ada. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk segera bergabung di dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, berikan kami hati yang lapar, berikan kami hati yang haus untuk bisa mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Urapi hati kami, urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, mari memuji Tuhan. Kau Allah yang dahsyat.
give you reverence. Come and rise for your rest and be blessed by your grace as we glory
Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu.
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah yang boleh Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah bersama merupakan sebuah anugerah yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh menghitung setiap kebaikan Tuhan terlalu banyak di dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini untuk setiap kami semuanya boleh berkumpul bersama-sama, beribadah di tempat di mana kami berada masing-masing Tuhan. Satu hal yang hamba berdoa Tuhan, Tuhan Engkau yang berperkara, Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap persekutuan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan yang jagain mereka Tuhan, dan Tuhan berperkara dengan hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami kembalikan semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah yang luar biasa. Dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya juga. Ya, saya percaya kalau kita ada di waktu ini, ya, kalau kita tinggal dan dipercayakan oleh Tuhan untuk ada di tahun 2021 ini, artinya ada sebuah perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya senang berada bersama-sama dengan Anda di tempat ini. Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek, saya bersyukur boleh bersama-sama dengan setiap kita semua di tempat ini di tahun yang baru ini. Tentunya Anda punya planning, perencanaan di dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan mempercayakan tahun yang baru, mempercayakan musim yang baru dalam kehidupan Anda, saya percaya di waktu-waktu ini ada sebuah perencanaan, ada planning yang sudah Tuhan letakkan dalam kehidupan Anda dan Anda sudah buat, Anda rancangkan. Dan kalau melihat ke belakang, saudara dikasih Tuhan, mungkin Anda melihat 2020 adalah waktu yang bagi banyak orang adalah waktu yang tidak baik. Situasi yang tidak baik, masa-masa pandemi yang kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah tahu, tetapi tiba-tiba datang melanda kehidupan kita. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan musuh itu datang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan musuh itu menyerang kehidupan kita. Karena kalau kita tahu pasti kita berjaga-jaga. Tapi kabar buruknya bahwa musuh itu datang dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui. Saudara, di 2020 mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Banyak momentum, banyak momen demi momen dalam kehidupan Anda yang membuat Anda itu menjadi down. Banyak hal dalam kehidupan Anda, cerita demi cerita, kisah demi kisah dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, di dalam seluruh aspek kehidupan Anda yang membuat Anda itu menjadi down. Tapi bersyukur Anda hadir dalam ibadah ini, Anda ada di dalam minggu yang baru ini yang Tuhan berikan dan percayakan dalam kehidupan Anda di 2021 ini. Saudara, percayalah bahwa di dalam setiap momen demi momen, keadaan demi keadaan, situasi demi situasi yang tidak baik di 2020. Kalau Anda hadir hari ini dan Anda ada di waktu ini, ya, saya percaya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dan Tuhan tetap bersama dengan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Immanuel, Dia beserta dengan Anda, katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali terjadi di momen-momen ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik. Momen-momen di mana situasi yang akhirnya membuat kita menjadi gundah gulana. Itu membuat sebuah hal yang kita renungkan, kita pikirkan, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, mengalami sebuah ketakutan, kegelisahan. Karena masa-masa itu, situasi-situasi itu sangat berbekas di hati Anda. Yang menjadikan itu sebuah trauma dalam kehidupan Anda. Saudara, izinkan hari ini saya mau
bagikan sebuah prinsip di dalam kehidupan Anda, kehidupan kita semuanya. Bagaimana ketika kita dipercayakan untuk masuk di dalam sebuah musim yang baru dalam kehidupan kita. Biarkan kita tidak menggunakan cara yang sama, kita tidak menggunakan setiap kekuatan kita yang sama di masa lalu. Tetapi ada cara yang baru ya di dalam musim yang baru ini. Karena saya percaya bahwa rahmatnya itu selalu baru setiap hari bagi kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, di 2020 mungkin banyak hal sekali lagi yang terjadi atas kehidupan Anda. Dan itu menjadikan sebuah trauma dalam kehidupan Anda. Dan Anda bertanya, di awal-awal bulan ini, di tahun 2021 ini, Anda mulai bertanya, apakah bisa saya lewati 2021 ini? Apa yang akan terjadi dengan 2021 itu? Karena pengalaman Anda di 2020, di waktu-waktu kemarin, itu begitu pahit dalam kehidupan Anda. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda kehilangan orang tua Anda. Anda kehilangan pekerjaan Anda kehilangan banyak investasi dalam kehidupan Anda. Ya, saudara, biarkan hari ini mumpung di awal bulan, mumpung di awal tahun, ya, di awal tahun 2021 ini, kita set pikiran kita bangun sebuah pemikiran yang baru di musim yang baru ini, sehingga di 2020 ini, lewat visi yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kita, baik visi pribadi maupun visi lewat gereja lokal di mana Anda berada, kita mengalami kemenangan. Masa-masa yang hilang di tahun yang lalu, di masa yang lalu, kita berdoa dan kita kerjakan supaya kita rebut kembali semua masa-masa yang hilang di belakang. Dan saya berdoa Tuhan melakukan sebuah perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi untuk kita bisa mendapatkan itu, kita harus memastikan pola pikir yang baru dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi di awal bahwa setiap musim dalam kehidupan Anda di 2020 kemarin ada kejadian atau momen-momen di mana itu menjadi sesuatu yang berbekas dalam kehidupan Anda. Momen yang membuat Anda sedih, ya, ada juga momen-momen yang membuat Anda bahagia. Tetapi kebahagiaan itu ditutupi dengan momen-momen yang membuat Anda sedih dan itu sangat berbekas dalam kehidupan Anda. Dan momen itu membuat sebuah trauma dalam kehidupan Anda. Jemaat Tuhan, apa sih trauma itu? Kita mau belajar sama-sama. Bagaimana efek daripada trauma itu dan bagaimana kita mengalami yang namanya kemenangan di dalam kondisi ketika kita mengalami sebuah trauma, ya. Supaya sekali lagi mumpung masih awal tahun ini Anda sungguh-sungguh set pemikiran Anda sungguh pasang kuda-kuda Anda untuk mendapatkan kemenangan di tahun yang baru ini. Saudara, trauma itu adalah sebuah kehidupan yang now, kehidupan masa sekarang, kehidupan saat ini, tetapi kita terikat dengan setiap kehidupan yang terjadi di masa lalu. Tentunya bicara tentang trauma itu bicara sesuatu yang bukan membuat kita bahagia. Feeling kita bukan menjadi feeling yang menyenangkan, tetapi feeling yang membuat kita tuh sedih. Karena apa? Karena kepahitan ada di dalamnya. Karena hal yang menyakitkan ada di dalamnya. Karena hal-hal yang melukai hati kita ada di dalamnya. Dan mungkin di waktu ini ketika Anda mendengarkan khotbah ini, Anda sedang mengalami itu dan masih bawa trauma itu. Izinkan hari ini saya mau membagikan prinsip ini dalam kehidupan Anda. Supaya setiap masa-masa yang hilang itu ya tidak kita ulang kembali di musim yang baru ini. Saudara, masa yang pahit, hal yang pahit, ya hal yang menyakitkan, hal yang melukai hati kita, itu kita bawa sampai hari ini. Padahal kita sudah tinggal, kita berada di musim yang baru ini. Ya. Kita hidup di hari ini, namun masih menanggung segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saudara, kalau kita mulai mempelajari kenapa banyak terjadi yang namanya sebuah persoalan, kenapa banyak masalah, konflik yang terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu keluarga, ya. Karena di dalam keluarga itu ada sebuah trauma yang terjadi, baik istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, bahkan anak-anak kepada orang tua. Ketika ada sebuah masa di mana
Dia menemukan di dalam keluarganya papa dan mamanya bercerai. Tetapi yang menjadikan efek besar itu adalah kepada seorang anak. Istri tidak begitu percaya kepada suami karena ada tingkah laku suami yang membuat itu sebuah trauma, kesedihan, kepahitan yang menyakitkan hatinya. Nah saudara, banyak keluarga ya tidak mengalami yang namanya kemenangan dikarenakan ya mereka mengalami trauma, mereka mengalami goyang ya dalam kehidupan keluarga mereka. Dan setelah diteliti, setelah kita mulai cari tahu apa yang menjadi permasalahannya, ternyata itu semuanya disebabkan oleh sebuah trauma di masa lalu. Betapa jahatnya trauma itu di dalam kehidupan kita untuk mencapai visi Allah dalam kehidupan kita. Saudara, saatnya sekarang bukan menghakimi siapa salah, siapa yang benar. Tapi saatnya hari ini, waktu-waktu ini untuk kita mencari solusi. Kita mencari jalan keluar terhadap situasi yang hari ini Anda sedang hadapi. Tidak bisa melemparkan kesalahan kepada pasangan Anda, kepada pemimpin Anda, kepada bos di perusahaan Anda. Tidak bisa, tetapi hari ini yang terpenting adalah mencari solusi dari kondisi ini apa yang bisa kita kerjakan. Mari sama-sama kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 15. Ini adalah surat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Filipi. Ya, dia katakan demikian ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Catat dan lingkari kata aku melupakan. Kemudian di belakangku. Hal ini perlu kita perhatikan, perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Supaya kita mengerti seorang Paulus. Ya, dia ini adalah bukan orang yang sembarangan, tapi dia ini adalah orang yang hebat. Bahkan sebelum dia mengenal Kristus, dia ini adalah orang hebat juga. Orang yang terpandang. Ditambah lagi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sebuah encounter dengan Tuhan di dalam kehidupannya, dia tambah menjadi orang yang menjadi mulia di hadapan Tuhan, menjadi indah di pemandangan Tuhan. Dia pintar, dia punya segala sesuatunya. Sebagai orang yang terpandang, ya punya sebuah akses untuk melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan bahwa aku telah saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Terhadap setiap pencapaian yang dia dapatkan, terhadap setiap penolakan yang dia alami, terhadap keadaan sulit yang dia pernah alami di dalam pelayanan dia. Segala sesuatunya itu rasanya nano-nano bagi kehidupan dia. Ada masanya dia mengalami sebuah kebahagiaan. Ada waktu-waktu dia mengalami sebuah keadaan yang saya percaya dia juga mengalami sebuah depresi, mengalami sebuah keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tapi dia sebagai orang yang connect dengan Tuhan. Yang telah mengalami sebuah encounter dengan Tuhan. Dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Segala sesuatu itu dia lupakan dan dia fokuskan kepada apa yang di depan. Mungkin hal yang baik ada dia lupakan juga. Apalagi bicara keadaan-keadaan yang menjadi sebuah trauma dalam kehidupannya. Dia tidak tinggal di dalamnya. Dia melepaskan semuanya. Dan ayat ke-14 dikatakan apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, sebuah pertanyaan buat Anda hari ini. Apa yang ada di belakang Anda? Ya, kalau Paulus jelas. Bisa pencapaian dia, bisa kemasyuran dia, bisa kesuksesan dia. Bisa juga pelayanan dia, bisa juga penolakan dia karena pengenalan akan Tuhan. Dia lupakan semuanya. Apa yang menjadi di belakang Anda saat ini ketika Anda sedang mendengarkan khotbah ini? Kepahitan Anda? Kekecewaan Anda? Ya. Setiap rasa sakit yang Anda alami hari ini,
ketidakpercayaan Anda, kehilangan pengharapan dalam kehidupan Anda. Karena begitu beratnya di masa lalu, di waktu-waktu yang lalu. Seakan Anda tidak bisa melewati masa waktu itu. Tapi hari ini Tuhan izinkan dan Tuhan berperkara dengan kehidupan Anda. Lupakan segala sesuatu yang ada di belakangmu. Ya, Paulus jelas ngomong semuanya itu bukan sebagai sesuatu yang membuat aku itu merasa sukses dan merasa bahagia. Bukan sesuatu yang aku tangkap tetapi aku melupakannya. Aku melupakannya dan meninggalkannya. Ya. Semua yang pahit, semua yang mengecewakan, tujuannya adalah di ayat 14 tadi jelas untuk mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Dan ayat ke-14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, bukan sampai berhenti di ayat yang ke-14 saja, tetapi Paulus ini mengerahkan semua kekuatannya, semua pengertiannya lewat surat-surat yang dia tulis. Dia sampaikan kepada jemaat di Filipi di ayat ke-15 dia katakan apa? Karena itu marilah kita yang sempurna. Buat Anda semua yang sudah tahu kebenaran, yang sempurna itu bicara Anda mengerti tentang kebenaran. Anda sudah tahu tentang Alkitab. Anda sudah tahu tentang firman Tuhan. Anda yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Paulus katakan apa? Marilah kita apa? Berpikir demikian. Berpikir seperti apa? Meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang. Kalau yang baik bisalah kita kenang. Tetapi sesuatu yang membuat kita menjadi luka, membuat kita trauma, tinggalkan. Karena itu tidak berguna bagi kita. Dan jikalau dikatakan, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, artinya apa ini? Kalau Anda masih di dalam musim yang baru ini, masih menoleh ke belakang, itu akan merugikan Anda sendiri. Karena jelas Paulus ngomong dia mengarahkan pandangannya kepada apa yang di depannya. Alkitab berkata bahwa rancanganku itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Di mana rancangan itu posisinya? Di mana rancangan itu keberadaannya? Di depan, bukan di belakang. Sehingga ketika hal ini terjadi dalam kehidupan Paulus, dia sungguh-sungguh set pikirannya untuk dia tetap terus melihat ke depan. Nah, saudara, apa sih trauma itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata trauma itu memiliki makna keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal. Artinya apa? Trauma itu tidak normal. Kalau Anda mengalami sebuah trauma, Anda sedang tidak normal. Ya. Kenapa menjadi tidak normal? Karena ada sebuah tekanan jiwa atau sebuah luka, cedera di dalam kehidupannya. Seakan-akan Anda ya ada yang melukai kehidupan Anda. Nah, saudara, pertanyaannya kalau trauma itu begitu mengganggu kehidupan kita, pertanyaannya trauma itu datangnya dari mana? Kenapa bisa terjadi trauma? Ya. Yang pertama, trauma itu terjadi karena fokus seseorang itu, fokus kehidupan Anda. Kalau Anda hari ini sedang mengalami trauma, fokus kehidupan Anda itu kepada pahitnya. Fokus kehidupan Anda itu kepada sakitnya. Fokus kehidupan Anda itu kepada keadaan yang melukai Anda. Dalam sebuah peristiwa Anda fokus kepada keadaan-keadaan tersebut. Ya. Sehingga Anda tidak bisa melihat anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Anda gak bisa melihat bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap kehidupan Anda. Karena fokus kita kepada sakitnya, pahitnya, ya, kemudian apa laginya ya, keadaan-keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma lihat, aduh saya sakit sekali, aduh ini begitu mengecewakan sekali, aduh ini menggores hati saya, ya, maka trauma itu akan hadir di dalam kehidupan Anda.
Di dalam setiap kehidupan kita biarkan kita fokus itu bukan kepada sakitnya, pahitnya, ya, goresan yang menggores dalam kehidupan Anda, hati Anda. Tetapi setiap kejadian itu mulai berpikir apa yang Tuhan mau rencanakan dan kerjakan dalam kehidupanku ini. Apa maksudnya? Pembelajaran apa yang saya mau belajar di dalam kondisi ini? Yang kedua, kenapa trauma itu bisa datang dalam kehidupan kita? Trauma itu bisa datang dalam kehidupan kita karena kita gagal move on. Kita hanya hidup di situ saja. Ya, kita hanya mau tetap lari di tempat. Bukan lari, bahkan berjalan, bahkan hanya berdiri aja. Merenungi nasib. Merenungi keadaan yang kita sedang hadapi. Merenungi kesakitan kita. Merenungi yang namanya penderitaan kita. Saudara, tahukah Anda? Di dalam setiap permasalahan kehidupan itu selalu ada pesan Tuhan. Pelajaran Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Trauma itu bisa terjadi kenapa juga? Trauma bisa terjadi karena di dalam kehidupan Anda memiliki 1001 alasan untuk tidak mau keluar dari kondisi Anda. Karena apa? Anda berkata bahwa ini sulit untuk dilupakan. Ya, begitu sulit sekali untuk melupakan sakit yang diberikan, yang efek daripada perbuatan daripada orang-orang di sekitarku. Orang-orang dalam kondisi sulit, kondisi tidak baik, masih punya pemikiran untuk mengambil keuntungan dalam situasi saya yang tidak sedang baik dalam pekerjaan ini. Begitu sakit. Saudara, tahukah Anda, ini kebenarannya. Bahwa iblis itu adalah pribadi yang ahli untuk menaruh dalam pikiran kita. Ya, semua pemikiran, semua situasi yang sedang kita hadapi, ya, itu jagonya iblis untuk dia letakkan, dia taburkan di dalam pemikiran kita. Sehingga sering Anda dengarkan bahwa peperangan terbesar kita itu di mana? Di sini. Di dalam pikiran kita. Nah, saudara, banyak yang ditaburkan. Mungkin Anda akan berkata, ya, situasi yang memang kita hadapi ini memang berat. Dan ketika Anda mulai mencoba keluar dalam situasi itu, satu hari Anda berhasil, intimidasi itu datang. Dia berkata, satu hari kamu berhasil. Kamu gak lihat 365 hari yang kamu lewatin di waktu yang lalu itu, engkau tidak bisa bertahan. Engkau mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Keluargamu gak bisa mengalami pemulihan. Orang yang kau kasihi pergi untuk selama-lamanya. Ditaruh di dalam pemikiran kita sehingga trauma itu muncul lagi. Saudara, kita mulai terbujuk oleh setan bahwa masalah ini gak mudah untuk saya lupakan. Kita terbujuk dengan setiap strategi yang dia letakkan dalam pemikiran kita. Saudara, dia letakkan hal itu dalam kehidupan kita untuk supaya sekali lagi kita sulit melupakannya. Ya. Saudara, masalahnya itu di sini, trikinya di sini. Bukan untuk melupakan, ya. Bukan untuk melupakan atau tidak melupakan, ya. Tetapi bagian kita itu adalah mengambil sebuah keputusan, mau atau enggak keluar dari kondisi itu. Kalau kita berkata aku mau, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menjadikan kita tuh bisa keluar dari situasi yang begitu menekan kehidupan Anda. Yang membuat Anda itu seakan-akan tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya terlihat gelap, masa depan begitu gelap. Nggak ada masa depan yang baik yang bisa Anda lihat ke depan. Suram semuanya. Persoalannya bukan kita mau melupakan, ya, tetapi masalahnya kita itu mau atau enggak. Ya, bukan hanya sekedar melupakan, tetapi kita mau untuk melupakannya dia. Saudara, sekali lagi bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Dan kalau Anda mau, pasti Tuhan mengurapi Anda dan membimbing Anda. Yang berikutnya, trauma itu bisa terjadi karena apa? Kita itu tidak mampu menarik sebuah pelajaran demi pelajaran yang terjadi dalam situasi yang tidak baik yang kita hadapi. Saudara, tahukah Anda seorang pria bernama Yusuf, ya bukan di tempat ini, tetapi pria yang ada di dalam Alkitab bagaimana dia difitnah menjadi orang yang melakukan pelecehan seksual.
Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia difitnah, dalam kondisi itu, didapati bahwa dia dimasukkan ke dalam penjara. Perlakuan yang dia dapatkan di penjara, walaupun dia melakukan hal yang baik, dia sempat dilupakan. Tetapi setelah dia keluar dari penjara tersebut, waktu pembebasan itu, ya, apa yang dia lakukan? Dia punya sebuah rumus kehidupan atau prinsip kehidupan yang sangat tinggi, punya sebuah kehidupan yang bukan prinsip kehidupan yang biasa. Dari semua kejadian yang dialami, fitnah yang dia dapatkan, perlakuan yang tidak baik dia dapatkan, dia bisa punya sebuah prinsip atau rumusan hidup. Manusia bisa mereka-rekakan segala sesuatu yang jahat bagi kehidupannya. Tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang bersungguh hati kepada dia. Ini prinsip kehidupan yang tinggi, bukan yang biasa. Dia dapatkan itu, rumusan itu di mana? Waktu dia keluar dari penjara, habis dia di fitnah. Saudara, kondisi tidak baik Anda saat ini tidak selalu disebabkan oleh faktor eksternal Anda. Bisa istri Anda, bisa bos Anda, bisa rekan kerja Anda, suami Anda, orang tua Anda, apapun lah itu. Ya. Tetapi kondisi tidak baik Anda saat ini itu berkaitan dengan trauma yang sangat akut. Trauma yang begitu berat di dalam kehidupan Anda yang menjadikan keadaan Anda saat ini tidak baik. Ya. Dan bersyukur kita tuh punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Kalau Anda percaya, Dia bersama dengan kita setiap waktu. Dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia undang setiap orang-orang yang berbeban berat. Dia undang orang-orang yang mengalami sebuah keadaan trauma. Dia undang untuk datang kepadanya untuk mendapatkan sebuah kelegaan. Allah kita itu Allah yang sweet banget. Allah kita itu adalah Allah yang mau itu ada sebuah persekutuan yang terus dalam terjadi dengan kita. Dia berkata, mari kamu yang letih lesu, Anda yang letih lesu dan berbeban berat. Beban Anda begitu berat, beban Anda, kehidupan Anda begitu pahit. Situasi yang Anda hadapi begitu seakan-akan tidak bisa untuk Anda tanggung dengan kehidupan Anda. Dengan sebuah kelembutannya, dengan kasihnya dia berkata, mari datang kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Saudara, sudah banyak yang dirusak di dalam kehidupan Anda disebabkan karena trauma. Kalau saja Anda mau datang kepada Yesus dan minta tolong kepadanya, maka Ia akan dengan begitu penuh kasih akan menolong kehidupan Anda. Menuntun Anda ke air yang tenang. Membawa Anda kepada rumput yang hijau. Di situ Anda akan mengalami sebuah kelegaan. Air yang tenang Anda akan ketemu dengan orang-orang yang bisa menolong Anda. Air yang tenang dipertemukan Anda dengan orang-orang yang mensupport kehidupan Anda. Ya, ada sebuah sistem support yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan Anda. Dibuat dengan detail untuk Anda bisa melewati, bukan hanya melewati tetapi membangun kehidupan Anda di musim yang baru ini di dalam rencana Tuhan. Saudara, ingat apa yang dikatakan Yesus kepada kita di kayu salib? Dia sampaikan itu dengan penuh kasih. Dia sampaikan itu dengan penuh wibawa. Dia katakan sudah selesai. Setiap trauma Anda di masa lalu karena ketakutan Anda. Setiap trauma Anda karena sakit Anda. Setiap trauma Anda karena kepahitan yang begitu Anda alami hari ini. Setiap trauma Anda yang disebabkan karena kehilangan seseorang yang Anda cintai. Di atas kayu salib itu dengan penuh kasihnya dan penuh wibawanya Tuhan berkata, sudah selesai. Saudara, sudah dibayar semuanya. Sudah selesai. Ya. Dia bayar dengan darahnya yang mahal. Sehingga Alkitab berkata barang siapa yang menerima dia
dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Harusnya perkataan ini, situasi ini membuka paradigma kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi pemikiran kita harusnya berpikir, ngapain saya masih mau terikat dengan trauma ini? Bukankah kasih Tuhan itu luar biasa buat saya? Ketika itu ada dalam kehidupan kita, ya kita berpikir, saya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi dengan kondisi ini saya tahu, saya sedang terikat dalam situasi trauma ini. Lihat Tuhan yang Anda sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang luar biasa? Bukankah rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu luar biasa? Bukankah engkau telah terpilih menjadi anak-anaknya? Bukankah Yesus telah berkata kepadamu bahwa aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love itu ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi, dari mana datangnya trauma itu? Yang pertama karena kita fokus kepada pahitnya, sakitnya. Kemudian kita gagal untuk move on. Kemudian kita tuh memiliki 1001 alasan untuk tidak mau keluar dari keadaan kita. Padahal kalau kita percaya kepada Allah kita, kalau Yesus berkata sudah selesai, artinya selesai. Kalau Yesus berkata itu bisa terjadi, itu akan artinya bisa terjadi. Seberapa besar Anda mempercayai kebenaran firman Tuhan yang setiap hari Anda baca, Anda renungkan. Sebesar itu juga pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mendengarkan apa perkataan Tuhan, Dia katakan sudah selesai, percayalah itu akan selesai. Kemudian apa? Ya, saya ulang lagi yang berikutnya, kenapa trauma itu datang, karena apa? Karena kita gagal untuk melihat pelajaran demi pelajaran ya yang tentunya baik yang terjadi lewat keadaan yang kita hadapi, pelajaran yang positif. Untuk kita bisa mendapatkan dari setiap kejadian yang kita hadapi. Ingat, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, selalu ada pelajaran dari Allah. Selalu ada tuntunan dari Allah, nasihat dari Allah untuk kita pelajari. Saudara, ini yang saya mau ingatkan kepada Anda bahwa trauma itu menyusahkan Anda. Trauma itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik buat Anda. Trauma itu menyengsarakan kehidupan Anda. Sehingga hari ini saya berani berkata kepada Anda, tidak ada pilihan dalam kehidupan Anda bahwa Anda harus keluar. Harus keluar dari keadaan trauma Anda. Anda harus keluar ya dari keterikatan trauma Anda. Karena tidak ada jalan lain selain Anda memutuskan untuk berkata, saya harus keluar. Pilihannya di tangan Anda. Ya. Kalau Anda bilang, tapi saya nggak bisa, saya sudah coba, saya nggak bisa. Sekali lagi, saya tidak menyampaikan kepada Anda bisa atau enggak. Tetapi yang saya sampaikan kepada Anda harus keluar. Anda harus mau. Dan ingat sekali lagi, kalau Anda mau, Tuhan yang memampukan Anda. Amin. Dimanapun Anda berada, ingat tentang perkara ini. Bapa yang kita kenal itu adalah Bapa yang baik. Dia bukan hanya memberi sebuah aturan demi aturan dalam kehidupan kita. Ya, sebuah perintah demi perintah dalam kehidupan kita. Tapi dia di waktu yang bersamaan juga memberikan sebuah jalan keluar dalam kehidupan kita. Sehingga itulah kita memanggil dia sebagai juru selamat kita. Apa artinya bicara tentang juru selamat? Segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak dimampukan dalam kehidupan kita. Allah kita itu mampu. Allah yang memampukan setiap hidup Anda. Dimanapun Anda berada, dalam situasi Anda hari ini. Allah yang memampukan, dialah juru selamat Anda. Kalau saat ini Anda mendengarkan khotbah ini, puji Tuhan.
pilihan Anda untuk dibebaskan. Karena saudara, ini juga yang perlu kita awasi, ya perlu perhatikan bahwa trauma-trauma itu akan menghasilkan perkara-perkara atau sifat-sifat negatif dalam kehidupan kita. Ya. Karakter-karakter yang negatif itu akan muncul dalam kehidupan kita. Anda mungkin waktu dari kecil, ya Anda berusaha untuk menjadi orang yang manis di tengah-tengah keluarga Anda. Anda berusaha untuk membuat sebuah planning. Anda merancangkan sebuah planning bahkan di kerjaan Anda hari ini. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan bos Anda, berhadapan dengan pimpinan Anda, mereka berkata, kamu bawa apa ini? Sehingga Anda ketika membawa itu dengan begitu antusias, diperhadapkan dengan sebuah perlakuan yang tidak baik secara verbal yang Anda dapatkan, Anda langsung down, Anda menjadi trauma untuk mengerjakan lagi. Dan di waktu itu muncul sifat-sifat yang tidak baik dalam kehidupan Anda. Anda bisa menjadi orang yang apa? Orang yang tidak percaya diri untuk datang kepada teman-teman Anda. Anda menjadi orang yang introvert, tidak mau untuk melihat orang lain. Padahal ada potensi besar yang Tuhan letakkan dalam kehidupan Anda. Bahkan Anda menjadi orang yang sangat bawel dalam komunitas Anda. Karena pengen menunjukkan eksistensi Anda di tengah-tengah komunitas Anda. Dan akhirnya apa? Ketika Anda datang, semua orang berkata, ayo kita pergi. Ada si bawel datang. Saudara, ini karena sebuah trauma yang muncul dalam kehidupan Anda dan untuk itu harus dibereskan. Saya ingatkan bahwa trauma itu akan menjajah kehidupan saudara. Trauma itu akan menyengsarakan Anda. Trauma itu akan menciptakan dan membangun karakter-karakter yang negatif dalam kehidupan Anda. Trauma akan membuat Anda menjadi tawar hati terhadap Tuhan. Karena apa? Orang yang mengalami trauma itu isinya hanya mengeluh. Isinya hanya komplain. Isinya hanya berkata, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan memang nyata dalam kehidupanku, kenapa aku harus lewatin ini? Kenapa aku harus lewatin itu? Kenapa aku harus hadapi ini? Isinya komplain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan Anda. Tetapi Anda yang gagal untuk move on dari kondisi Anda. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang membela kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana indah buat kita. Untuk itu move on dari kondisi trauma Anda saat ini. Karena dia adalah Tuhan yang terus membela kehidupan kita. Ketika kita datang kepada dia, dia seperti dikatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Saudara, saya percaya hari ini adalah hari yang indah buat Anda. Saya percaya hari ini adalah hari yang dahsyat buat kehidupan Anda. Untuk Anda boleh mengalami yang namanya pembebasan dari keadaan trauma Anda. Saya nggak tahu trauma Anda apa itu, tapi Anda tahu itu sangat membuat Anda tidak bisa tidur. Dalam malam-malam Anda nggak bisa tidur. Karena mengingat itu, takut dengan situasi itu. Membuat bagaimana pola kehidupan Anda menjadi kacau. Sehingga Anda bekerja juga menjadi kacau. Efeknya banyak dalam kehidupan Anda. Ya. Ini adalah waktu yang terhebat untuk Anda mengalami pembebasan. Katakan amin. Kalau Anda sungguh berkata, ini adalah waktunya Tuhan. Aku mau berkata, aku mau keluar. Aku mau. Dan Tuhan yang memampukan Anda. Ini adalah waktunya untuk Anda ya keluar dari tekanan ya yang diakibatkan oleh trauma. Anda keluar dari trauma atas kegagalan demi kegagalan di masa lalu. Anda akan dibebaskan dari setiap trauma kritik yang pernah Anda terima. Anda akan dibebaskan dari setiap trauma demi trauma karena hal-hal yang menyakitkan kehidupan Anda. Anda bisa dibebaskan, banyak trauma dalam kehidupan Anda. Tetapi apapun alasan yang hari ini ada dalam kehidupan Anda, dengar selalu ada Tuhan sebagai jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan Anda. Katakan amin.
Saudara, kalau Anda tahu efeknya trauma begitu besar, pertanyaan selanjutnya muncul dalam kehidupan Anda. Terus bagaimana caranya untuk saya keluar dari trauma itu? Ya. Pondasinya itu adalah bagaimana kita itu membangun kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu pondasinya. Takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan menjadi pondasi kita. Nah, cara untuk kita keluar dari trauma itu yang pertama adalah harus ada tekad. Paulus tuh berkata apa? Melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang di hadapanku. Berarti kunci pertama untuk kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kemenangan atas trauma yang terjadi dalam kehidupan kita, harus punya tekad dulu. Paulus bertekad untuk lupakan apa yang di belakang. Anda tidak bisa berkata, tapi nggak bisa. Saya berkata, Anda harus bisa. Karena itu perlu tekad untuk keluar dari kondisi itu. Kenapa harus bisa? Karena ini adalah one way traffic. Artinya itu pilihan satu-satunya jalan. Nggak ada jalan lagi. Anda harus keluar dari kondisi Anda. Kenapa? Sekali lagi, trauma itu nggak menyenangkan. Trauma itu buat Anda susah. Trauma itu membuat Anda menderita. Pertanyaannya, mau nggak Anda tetap tinggal dalam keadaan trauma Anda? Terus dalam keadaan sulit dalam kehidupan Anda? Stop. Dengan semua alasan yang keluar dari mulut dan pikiran Anda, hati Anda. Karena apa? Ini satu hal kebenarannya. Alasan itu adalah dusta iblis. Ya, yang ditanamkan di dalam diri Anda. Ada 1001 dusta, intimidasi yang iblis tanam dalam diri Anda. Ya, untuk Anda tidak mau keluar dari kondisi Anda, dari trauma Anda. Untuk itu harus ada apa? Tekad yang pertama tadi. Saya harus keluar. Kalau Anda gak bisa sendiri untuk keluar dari kondisi itu, cari orang. Cari komunitas Anda mumpung awal tahun ini. Segera cari komunitas Anda. Dan dengan bangga saya katakan komunitas CG itu adalah komunitas yang terbaik. Untuk Anda bisa mengalami support. Ya, mengalami pemulihan atas setiap keadaan-keadaan trauma Anda. Kalau di dalam CG gak bisa, kalau orang tidak bisa tolong saya, masih ada kok yang tersisa, satu yang tersisa, Tuhan. Tuhan bisa tolong Anda. Tuhan sanggup menolong Anda. Ya. Tapi harus ada tekadnya dulu. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan atau bebas dari trauma yang begitu menyiksa, menyusahkan kita. Yang berikut adalah Anda harus ada yang namanya pengampunan. Ya, pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti Anda. Dan kemudian mulailah terima diri Anda, terima kehidupan Anda. Anda mungkin mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam kehidupan Anda. Tapi pengampunan ini adalah jalan keluar untuk Anda bisa melihat pemulihan atas trauma Anda. Saudara, sekali lagi kenapa mengalami trauma? Karena tidak ada pengampunan dari kita. Anda berkata orang itu begitu jahat. Pemimpin saya begitu arogan. Kemudian orang tua saya, papa saya begitu kasar. Kata-katanya itu sampai akhirnya membuat mental saya itu drop. Saya kehilangan kepercayaan diri karena perkataan papa saya yang bertahun-tahun terus diucapkan. Mama saya begitu tidak peduli kepada saya. Orang tua saya, anak saya banyak alasan keluar dari kehidupan kita. Ya, mungkin Anda berkata, mereka yang bercerai, kenapa saya yang harus sengsara? Kenapa saya harus menanggung situasi ini? Seperti saya katakan tadi, Anda tinggal di zaman sekarang, Anda tinggal di waktu ini, tetapi Anda masih menanggung keadaan di masa lalu Anda. Itulah trauma. Harus ada pengampunan. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mulai membiarkan yang namanya amarah, kepahitan tadi itu tinggal dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita sedang membuka luka itu semakin mengangal lebih lebar dalam kehidupan kita. Luka itu mendalam dalam kehidupan kita sampai akhirnya menjadi sebuah dendam. Dendam dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa dendam itu akan menjadi tanggungan yang sangat berat
di dalam kehidupan Anda. Dendam akan menyengsarakan kehidupan Anda. Dendam hanya akan menghancurkan kehidupan Anda. Dendam merugikan Anda. Saudara, kalau hari ini Anda masih tinggal dalam kondisi dendam Anda, karena masa lalu yang tidak nyaman, apapun lah itu yang membuat Anda menjadi dendam. Saya mau tanya, sampai hari ini, hal positif apa yang dendam bisa berikan dalam kehidupan Anda? Hal baik apa yang dendam bisa berikan dalam kehidupan Anda? Saya tahu jawabannya, tidak ada. Anda tidak bisa menemukan ketika saya tinggal dalam dendam, saya menemukan hal yang baik. Saya menemukan hal yang positif di dalam kehidupan saya. Tidak ada. Mungkin satu saat Anda punya kesempatan untuk membalaskan dendam Anda. Tetapi ketika Anda berhasil membalas dendam Anda, apakah Anda berhenti sampai di situ saja? No. Ada sebuah keinginan yang lebih besar lagi untuk terus mengerjakan dendam itu. Karena memang dendam itu tidak ada hal yang positif yang dihasilkan ketika itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dendam hanya membuat Anda menjadi sengsara dan tertekan. Tetapi ketika Anda mengampuni, pengampunan itulah yang akan menguntungkan kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang bebas. Anda menjadi orang yang merdeka. Saudara, tidak ada yang lebih diuntungkan ketika kita melepaskan pengampunan selain diri Anda. Anda adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling besar ketika Anda mengampuni kepada orang-orang yang menyakiti Anda. Dan yang ketiga, Anda harus berpikir positif dan meyakini bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik setiap keadaan yang tidak baik ini. Tuhan, jelas dikatakan firman Tuhan tidak memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Masa Tuhan mau meninggalkan kita? Masa Tuhan mau membiarkan kita? Alkitab berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena Bapa sayang kepada Anda, Bapa izinkan kita melewati hal-hal yang keras. Karena Allah yang saya kenal adalah Allah yang tidak mau memanjakan kita. Kita diproses, kita dilatih, kita dibentuk. Tetapi tujuannya satu, untuk kita mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari trauma kita. Yang pertama tadi, harus ada tekad. Catat baik-baik, harus ada tekad. Kemudian harus ada pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Dan terimalah kemudian diri Anda. Jangan menghakimi diri Anda lagi. Kemudian harus mulai berpikir hal-hal positif. Dan meyakini pasti ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lupakan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya trauma itu. Dan mulailah move on. Saudara, mulai berkata ke dalam diri Anda bahwa chapter 1 yang saya alami adalah chapter di mana saya melihat masalah dan saya menangis. Ya. Sebuah level di mana ketika ada masalah, saya hanya melihat masalah tersebut dan respon saya, ekspresi saya hanyalah menangisi masalah itu. Tapi hari ini dalam musim yang baru ini, level yang baru ini, chapter yang baru ini, perkatakan kepada kehidupan Anda bahwa ini adalah level di mana atau ini adalah chapter di mana saya melihat masalah, tetapi di waktu yang bersamaan juga saya melihat Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Saya melihat Tuhan yang membela saya. Saya melihat Tuhan yang memberikan mujizat kepada saya. Saya melihat Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengarkan firman ini, saudara memiliki dua pilihan. Saudara mau tetap membiarkan trauma itu tinggal dalam kehidupan Anda, atau saudara mau berkata, Tuhan, aku percaya, aku mau keluar dari kondisi ini. Harus mengambil sebuah keputusan, keluar dari trauma yang ada, dan merebut kembali hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda.
waktu-waktu yang hilang di masa lalu digantikan dengan waktu-waktu ini. Ya, karena keputusan Anda untuk keluar dari trauma Anda membuat Tuhan mengembalikan dan Anda mendapatkan kembali, Anda memperoleh kembali apa yang baik yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan Anda. Teruslah untuk Anda tetap punya tekad, lepaskan pengampunan dan terima diri Anda. Mulai berpikir positif dan tahu bahwa ada rencana Tuhan di balik kondisi ini dan move on. Ya, lupakan segala sesuatu yang membuat trauma itu terjadi dalam kehidupan Anda. Maka apa yang hilang di waktu-waktu kemarin, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupan Anda. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Konama kaya raba kana maya rabasi. Saudara yang terikat dengan trauma, saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, Anda boleh meletakkan tangan Anda di hati Anda. Tangan kiri Anda di hati Anda. Anda angkat tangan kanan Anda kepada Tuhan sebagai bentuk pernyataan total Anda kepada Tuhan. Dan izinkan saya berdoa buat Anda. Orabakana maya rabasi. Syakara pakara pakana maya rabaya rabas syakana masih. Biarkan pujian ini mengasyir Anda untuk Anda boleh menerima lawatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, menyembuhkan setiap hari hati yang sakit. Haleluya Yesus. Memulihkan keadaan trauma Anda. Tuhan berperkara dengan kehidupan Anda. Amin, yes. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarkan Tuhan setiap mereka yang terikat dengan trauma yang sudah hamba sebutkan tadi, firman sudah disampaikan, mereka mengerti tentang kondisi mereka, tahu hati mereka Tuhan. Tuhan terus berperkara dengan hidup mereka. Tuhan kerjakan. Dan biarkan mereka mau mengizinkan Tuhan terus berperkara dengan kehidupan mereka. Sehingga pengalaman-pengalaman traumatis di masa-masa lalu, apapun itu bentuknya, tidak menghalangi untuk mereka boleh memiliki hal yang baik dalam kehidupan mereka waktu-waktu ini. Tuhan yang sakit hati, hari ini mereka berkata, aku rilis sakit hati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang punya kepahitan, punya situasi-situasi yang sulit di masa lalu, hari ini kau boleh berkata, aku rilis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memampukan Anda. Ketika Anda berkata, aku mau, Tuhan yang memampukan. Urapi mereka Tuhan. Berdoa juga secara khusus buat orang-orang yang waktu-waktu ini di malam-malam milik mereka gak bisa tidur karena tekanan yang begitu berat yang mereka alami. Karena trauma yang masih membekas dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak malam hari ini mereka akan tidur dengan nyenyak. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Urapi mereka semuanya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Hal yang positif terjadi dalam kehidupan mereka. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sejak hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua
dipuji. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Firman Allah sudah dibagikan, saya percaya seluruh jemaat Tuhan diberkati. Saudara, ada banyak hal yang baru, ada banyak hal yang Tuhan sediakan di depan kita. Tapi seringkali kita nggak melangkah masuk di dalamnya karena ada sesuatu yang menahan kita. Seperti kata firman Tuhan, mungkinkah itu sebuah trauma? Beberapa orang atau banyak orang, mereka nggak masuk meraih apa yang Tuhan sudah destinikan dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan di depan. Karena mungkin takut gagal. Mungkin karena di masa lalu ia pernah gagal, pernah jatuh. Sehingga itu menciptakan sebuah trauma, sebuah tembok yang membuat mereka takut untuk melangkah. Karena takut mengalami kegagalan yang sama. Beberapa di antara saudara juga mungkin mengalami trauma karena pernah tersakiti. Sehingga di depan sana ada banyak hal yang baru, saudara, yang disediakan Tuhan. Sebuah pemulihan, sebuah kehidupan yang penuh dengan anugerah, kehidupan yang penuh dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi karena kita takut tersakiti, kita berhenti untuk melangkah. Saudara, firman Allah sudah dibagikan. Saya percaya kalau Anda tangkap ini dan Anda bergerak sesuai dengan kebenaran firman Allah, Tuhan akan menolong Anda untuk meraih hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami tahu seringkali kehidupan ini menorehkan sesuatu yang dalam kehidupan kami. Mungkin ada kegagalan, mungkin ada sakit hati, ada luka yang ditorehkan dari kehidupan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk kami tidak mengizinkan hal-hal tersebut, trauma, sakit hati, hal-hal yang buruk di masa lalu menghalangi kami dan menghentikan kami untuk kami masuk dalam rencana-Mu. Tuhan, Kau tolong setiap umat-Mu untuk kami bisa bangkit dan menerobos untuk meraih apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia, anugerah yang memampukan-Mu untuk meraih segala sesuatu yang Tuhan sediakan, memenuhi-Mu. Bangkitlah di tengah kegagalan-Mu, kasih karunia Allah menyertai. Bangkitlah dari keterpurukan, dari trauma, anugerah dan kasih karunia memampukan-Mu. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang mendampingi, memegang tangan-Mu, menuntun-Mu, sehingga Engkau memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terimalah semua berkat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya.